Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghaniya. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali Allah kumpulkan kita bersama, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita semua, memelihara kesehatan kita, kesehatan ahli keluarga kita, dan juga tentunya kesehatan batin kita. Apalah arti punya tubuh sehat tapi hatinya tidak? Betul ya? Karena orang yang sakit jasadnya begitu wafat sudah tak terasa lagi sakit jasad. Tapi kalau sakit hatinya yang sakit begitu wafat, justru di situ mulai kerasa efeknya. Kalau di dunia orang ngerasain sakitnya jasad, di dunia sakit pusing, sakit gigi, begitu dia wafat udah gak kerasa lagi semuanya, hilang. Jasadnya boleh binasa, hancur, lenyap bersama dengan tanah. Rohnya gak kenapa-napa, karena yang dia rasain itu sakitnya jasad. Tapi kalau orang punya sakit hati, penyakit hati, ini yang masalah. Kalau hatinya yang sakit, di dunia dia gak berasa apa-apa. Meskipun dia ada efeknya, gak ada, gak tenang, gak nyaman. Orang hasut, orang dengki kan umurnya pendek. Orang hasut, orang dengki umurnya pendek. Makanya dibilang, waktu ketemu ada seorang kakek tua, umurnya 100 tahun, giginya masih utuh, rambutnya masih hitam, badannya tinggi gagah. Seorang ulama nanya, apa sih resepnya bisa segini mudanya, umurnya padahal udah 100 tahun? Apa dijawab oleh orang tersebut? Taraktul hasad fabagil jasad. Saya tinggalin sifat hasud, iri, saya tinggalin tuh. Memang mau punya sifat iri, maka yang tersisa dariku jasadku sehat, tubuh saya kuat. Kenapa? Soalnya hatinya nggak hasud. Makanya orang hasud tuh bahaya. Hasanat kita jadi makanin nama tuh hasud. Al hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata dibilang. Hasad itu, iri itu makanin kebaikan kita kayak api ngelahap kayu bakar. Cepet banget prosesnya. Bagaimana kalau api dilahap sama kayu bakar cepat, begitu juga umur dilahap sama dia cepet banget. Ma'udzubillah, itu ma'udzubillah. Badan, muka kelihatan cepet tua. Orang yang pegelan lagi hasud mukanya, umurnya baru berapa udah tua, boros mukanya boros. Nah, itu penyakit hati. Kalau hati begitu dia merem wafat, masuk liang kubur, jasadnya udah gak ada urusan, tapi hatinya mulai efeknya ada. Ngefeknya justru di sana, tempatnya gak terang. Orang-orang kalau pusing kuburan gelap, masalahnya balik ke penyakit hati. Karena siapa yang hatinya penuh cahaya, maka pasti alam kuburnya bercahaya. Barang siapa yang hatinya gelap gulita, pasti juga ditentukan liang lahatnya pun gelap gulita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini harus dipelihara, harus dijaga. Makanya kita harus terangin hati kita. Di antara min asbab tanwirul basirah, di antara sebab-sebabnya cahaya hati ini semakin terpancar adalah qiraatul Quran. Baca Quran, qiyamul lail, istighfar. Itu kan sebab-sebab yang ngobatin penyakit hati. Istighfar, minta ampun sama Allah tuh orang yang lagi minta ampun, hatinya lagi dicuci, lagi dibasuh.
dari noda-noda dan kotorannya. Lagi diobatin. Sama umpamanya orang yang dengar nasihat berasa kesindir. Orang lagi dengerin nasihat, kok kayaknya ustazah ngomongin saya. Ada yang suka begitu? Banyak ya. Nah, kalau lagi kayak gitu tuh beruntung, bersyukur, berarti kamu lagi diobatin. Karena kita kalau luka kena pisau, ditetesin obat merah, di situ ditetesin betadine, pedih apa kagak? Emang orang kalau kesindir tuh berarti lagi diobati. Yang parah tuh ya enggak. Ustazah lagi ngomongin siapa sih? Itu yang bahaya. Orang-orang begitu tuh ketutup. Tanya Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang hatinya ketutup. Tutupnya pakai lapisan yang tebal. Udah lapisan tuh, kalau pakai hard cover nggak gampang ditusuk. Ada orang yang ditutup hatinya cuma sama helai kain, tabir demi tabir. Sehelai dua helai mudah ditebus, bahkan kadang-kadang masih menerawang. Tapi kalau udah berhelai-helai, nggak ada lagi yang keterawang, mana hatinya nggak kelihatan. Nasihat yang masuk juga nggak nembus. Ini lubangnya mana? Kata dia bilang. Udah dilobangin, ketemu lagi tabir, tebal banget. Masya Allah. Nah ini kita pengen minta sama Allah, bukan cuma sehat jasad, tapi yang paling utama tuh sehatnya jiwa, sehatnya hati. Hati kita harus bersih, hati kita harus kuat, hati kita harus sehat. Nggak boleh di dalamnya di situ ada penyakit, karena itu yang paling khatar. Asyaddu min maradil jasad, huwa maradil qalb. Yang paling bahaya tuh bukan penyakitnya tubuh, kanker, diabetes, kaki diamputasi, itu nggak bahaya kalau dari kacamatanya agama. Yang paling bahaya itu penyakit hati, itu paling bahaya, lebih parah dari kanker, lebih parah dari penyakit-penyakit mematikan. Berarti lebih parah dari COVID, lebih parah ya. Jadi COVID itu ada, tapi bukan berarti dengan adanya COVID lalu kita jadi nggak percaya sama Allah. Bukan berarti dengan adanya COVID akhirnya silaturahmi jadi putus, beneran. Bayangin ya, dulu orang disuruh sama Nabi, mau makan cuci tangan. Min asbabul faqr, katanya, di antara dari sebabnya orang bisa fakir miskin itu gara-gara nggak cuci tangan sebelum makan. Udah diajarin sama Nabi sunnah, ulama bilang cuci tangan. Itu tuh bakal bikin kita, kalau nggak cuci tangan bisa nganterin kita pada kefakiran, miskin. Bilang kalau habis makan nggak cuci tangan, habis makan gak cuci tangan, cuma dilap doang, itu gimana ya? Turizul junun, itu bisa bikin orang jadi gila. Itu ulama yang bilang. Udah diajarin nggak? Ada corona, entar cuci tangan. Belum makan nggak mau makan dulu, cuci tangan dulu, katanya, kotor, nanti ada kuman. Subhanallah. Ya bagus deh kalau gara-gara corona habis belum makan pada cuci tangan. Tapi kan kalau kita dari awal ngejalaninnya berdasarkan sunnah Rasul, beda kan? Beda apa enggak? Beda. Dulu mampir ke rumah silaturahmi, Masya Allah, tamu membawa berkah. Sekarang tamu membawa musibah. Buka rumah enggak dulu. Ya, zaman sekarang begitu ya. Enggak dulu. Takut. Begitu tamu datang dilihatin dari awal, cuci tangan dulu. Mau disediain minum, diliatin gelasnya, ntar dicuci ini, takut. Masya Allah. Lihat bagaimana dampak ini bisa mengikis akidah.
mengikis kita punya keimanan. Padahal Nabi bilang kan menghormatin tamu bagian daripada iman. Kan gitu ya. Dulu salaman, sekarang nggak mau kan? Makanya kebersihan tuh bukannya nungguin corona, emang kudu bersih dari awal. Saya pernah protes dulu sama anak-anak, tolong kalau jamaah lagi makan jangan kasih salaman sama saya ya. Kenapa? Soalnya dia nggak sadar-sadar lagi makan cuma tinggal ngelap pakai bajunya doang salaman sama aneh. Itu gimana coba? Kata mau ngajar berkah tapi ustazahnya disisain lemak. Dari dulu nih corona belum ada. Sekarang pas ada corona ustazah kok nggak mau salaman kan? Ustazah suruh salaman tuh gugurin dosa. Iya masalahnya anak rentan kena virus sedikit tepar di rumah, jadinya nggak salaman dulu. Tapi takut nggak masalah? Nggak, kalau yang begini nggak takut, tapi karena tahu fisiknya nggak mungkin, jadi kita ngejaga. Nih ibu-ibu yang pada kuat-kuat fisiknya salaman, cuman sadar diri. Mau salaman sama orang itu tangannya yang bersih. Ini bukan cuma corona, ini Islam. Islam tuh begitu, bersih. At-tahur syatrul iman kata Nabi. Kebersihan tuh bagian daripada iman. Orang kebersihan tuh bagian daripada iman. Nih enggak, udah tamu diajak-ajak salaman, tendang-tendangan kaki ya bener. Kita salamannya salaman corona aja ya, begini. Faedah, coba gimana faedahnya kayak gitu? Kita bukan sedang mau merubah tradisi, tapi kita jadikan momen-momen semacam ini tuh adalah kita mengambil ibrah, pelajaran dan hikmahnya. Pelajarannya apa? Berarti selama ini betapa banyak dari pelajaran-pelajaran Nabi yang begitu kita abaikan. Kita nggak dengerin, kita anggap remeh, kita anggap gampang. Subhanallah, perhatiin saya bilang, kalau kita belajar wudhu dan mempelajari sunnah-sunnah yang paling utamanya dari wudhu, diantaranya cuci tangan. Di dalam wudhu cuci tangan disunnahkan gimana? Gimana aja sunnah, tapi yang paling utama gimana? Paling utama begitu, airnya dialirin dari atas ke bawah. Bukan dari sini Ustazah, bukan dari sini. Perhatiin dokter kalau cuci tangannya, cuci tangan, mau operasi apa lagi nih? Cuci tangan. Habis cuci tangan dia taruh nggak tangannya di bawah? Enggak, dia giniin tangannya. Ngeringinnya begini. Tahu mesin pengering tangannya tuh? Tangan kita dituntut begini apa begini? Karena kalau tangan kita begini, kumannya nggak ngumpul di kuku. Islam itu bersih. Gak pernah ngajarin kotor. Yang paling bersih Nabi kita, yang paling wangi Nabi kita, yang paling nyontohin tentang kebersihan tuh Nabi kita. Gak ada yang lebih dari Nabi kita. Itu kalau mau operasi begini tangan dokter, kemudian pakai sarung tangan. Begitu dia jaga betul-betul, karena dia tahu efek dampak dari kuman. Nah kita selama ini belajarnya yakni setengah-setengah. Yang penting cuci tangan, yang penting basuh wajah, yang penting terus yang penting hilang manfaat terpentingnya. Karena cuma ngomong yang penting aja. Akhirnya yang terpenting dari yang dituju hilang dari kita. Hilang, fokusnya salah soalnya. Nah ini corona, ambil ibrahnya, pelajarannya, apa yang hilang dari kita selama corona. Dan kenapa dia hilang? Majelis taklim. Apalagi yang hilang? Maulid. Apalagi yang hilang? Silaturahmi. Apalagi yang hilang? Tadi silaturahmi udah kumpul mulu. Ya, intinya maunya yang berkenan dengan kumpul hilang. Nah, kita ya. Terus apa lagi yang hilang dari kita? Ibadah.
Sholat wajib ada dampaknya. Dan yang paling juga berasa hilang dari kita, orang-orang terdekat kita, ahli keluarga kita yang meninggal dunia karena sakitnya atau karena dampak coronanya, kita nggak tahu. Kan itu semua menyisakan kepada kita kepedihan, udah pasti. Pedih nggak? Pedih. Tanya ke ahli keluarga, kamu ada yang keluarganya meninggal gara-gara corona, ada, gimana rasanya? Aduh, kiamat katanya. Loh benar, kiamat. Ngebayangin ini salah satu keluarga saya korban corona, kiamat ngerasain, ngebayanginnya seperti apa tahu? Paham. Tapi kenapa itu menjadi harus kita ambil pelajarannya? Ambil pelajarannya bahwa al-mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib. Kematian itu pasti datang dekat pada kita, dan setiap orang pasti sudah punya jatahnya. Ini soal waktu. Adapun sabab, Allah yang punya ketetapannya. Sebabnya nggak ada yang tahu. Banyak. Cuman karena dampaknya lagi keadaannya corona, jadi dengar orang meninggalnya, sakitnya, siapa lagi? Bangun tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Ya, innalillahi, siapa lagi? Dari kalangan kita, syaraif, habaib yang meninggal berapa banyak? Semua orang kita kenal. Siapa lagi? Tiap pagi bangun tidur, siapa lagi yang meninggal? Ya Allah. Dan memang Nabi udah kasih kabar sama kita bahwa kata Nabi, la taqumu sa'ah, kata kiamat itu nggak akan bangkit sampai tiap harinya dari rumah orang akan terdengar salah satu dari mereka yang wafat. Yani ala ayyi sebabnya akan macam-macam nanti ya, bukan cuma corona doang. Tapi artinya apa? Memang kiamat itu orang-orang baiknya diambilin. Kalau kiamat gak bakalan bangkit kecuali orang-orang baiknya diambilin. Kenapa zuriat Nabi banyak meninggal? Orang zuriat Nabi nanti yang paling dihabisin duluan, comotin semuanya. Habaib kita banyak meninggal dunia. Itu kebocoran yang gak bisa ditambal, kan kita tahu. Para alim ulama, para kiai ulama semuanya diambil sama Allah. Udah dikasih warning sejak 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, Alaikum apa? Alaikum bil ilmi. Kamu hendaknya mengejar ilmu, kata Nabi. Nabi udah pesan qabla an yuqbal, sebelum ilmunya dicabut. Udah dibilang au an yurfa, atau sebelum ilmunya diambil, diangkat. Sahabat nanya, gimana caranya prosesnya ilmu diambil, diangkat? Digabdul ulama, dengan Allah mencabut nyawanya para ulama. 2 tahun nggak terhitung berapa banyak ulama yang nggak ada. 2 tahun. 2 tahun. Kalau itu nggak bikin kita ngambil pelajaran, nunggu berapa lagi? Kalau itu juga nggak bikin kita seolah terpecut, ayo mumpung yang ada ambil ilmunya, mau nunggu kapan? Mau nunggu kapan? Itu jadi kalau saya sekarang daripada membahas kesedihannya, lebih baik sadar akan pelajaran yang dipetiknya. Kalau kita ngomongin kesedihannya terus, sedih ya corona ya, nggak bisa ngaji, nggak sedih, ngomongin itu terus, ya selesai. Mari kita mikirnya bergerak sedikit, bergeser sedikit. Oke, ulama sudah ketetapan Allah, sedihnya nggak bisa ditambal, diganti nggak bisa. Tapi sekarang terus mau apa? Mau sedih terus? Ya nggak bisa sedih terus. Duduk di rumah aja nangis, ulama hilang habis satu persatu. Ya terus apa yang kita mau lakuin sekarang? Itu yang perlu dipikirkan sekarang. Ketetapannya sudah Allah. Kata Allah bilang, kenapa sih hambaku ini suka ngurusin yang nggak perlu dia urusin? Kita sering ngurusin yang gak perlu kita urusin kan? Ngurusin mati kita, udah kayak kita tahu aja kapan mau matinya. Yang diurusin kata Allah kan kesempatanmu selagi saya masih kasih hidup. Jaga, manfaatin, hindarin maksiat, taat, kata Allah. Adapun tentang matinya kamu gak tahu, kita sama-sama gak ada yang tahu. Tugas kita adalah terus beribadah.
Terus kemudian sekarang cibarnya nggak bisa ngaji, nggak bisa. Gimana kalau nggak bisa ngaji? Mau sampai kapan nih nggak bisa ngaji terus? Alhamdulillah, oh berarti sekarang bagi yang sehat-sehat bisa ngaji, ayo ngaji. Kalau kita makin hari makin dijauhin dari ini semua, nunggu berapa tahun? Imannya sudah habis, sudah kikis nanti. Datang waktunya di mana kita udah gak tahan lagi, akhirnya mengeluh sama Allah dengan keluhan yang salah. Nah, ngeluhnya sudah pada ngeluh yang menolak ketetapannya. Berapa banyak orang yang murtad, yang ingkar, yang kafir dalam kondisi semacam ini. Na'udzubillah. Kan hati-hati. Jadi kita harus jaga iman kita, jaga keyakinan kita dengan apa? Mengambil pelajaran dengan apa yang sudah dilihat di depan mata kita sekarang. Allah kasih kita akal. Apapun yang terjadi, mau kita dengar, oh corona ada, corona nggak ada, intinya ada. Intinya ada. Mau dibilang nggak ada gimana? Orang yang ada, Ana bilang Ana aja kena 2 kali. Kena 2 kali, ada, bukan nggak ada, ada. Tapi ternyata nggak semua karena corona mati kan? Nah, berarti yang dipikirin bukan kalau corona saya mati. Kalau pas kena corona mikirnya kalau saya sehat saya mau apa? Betul. Saat kita melihat dampak dari ini semua, majlis nggak ada, orang yang ngaji nggak ada, saya mau tambah rajin apa tambah malas? Udah ada majelis dibuka, mau tambah rajin atau tambah malas? Mau tambah ngaji atau tambah jauh? Mau tambah sadar apa tambah insaf apa tambah ngaco? Gitu, balikin ke tanya sama dirinya. Saya mau insaf apa saya mau ngaco terus? Atau saya apa mau terus begini terus? Sampai kapan? Tanya sama dirinya. Gitu. Kemudian apalagi yang hilang dari kita? Silaturahmi. Apa iya sampai gini-gini amat? Sampai nggak mau buka rumah, sampai nggak silaturahmi, sampai nggak, nah mikir kan, bener nih. Kita udah mau silaturahmi Ustazah, tapi yang kita mau silaturahmi rumahnya dikunci. Biasanya nggak terima tamu. Yang penting kamu punya niat mau silaturahmi, tau nggak? Daripada malah kamu yang kunci pintu. Nah, tapi Ustazah saya kunci pintu karena punya orang tua. Nah kan enak kalau kayak gitu. Ada alasannya. Nih enggak, orang tua nggak ada, dia sendiri di rumah. Takut aja sama corona, nggak kelar-kelar. Udah sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa, takut sama corona. Corona begitu kadarnya. Nah, yang lucunya di kita kan corona berubah-berubah namanya. Iya. Pertama, yang kedua, berubah-berubah. Terserah deh dia mau namain apa aja. Namain corona boleh, namain covid boleh, namain apa aja boleh. Yang penting iman saya nggak berubah karena corona. Yang penting iman saya nggak berubah karena covid. Karena corona nggak berubah, mau namanya apa aja terserah. Wah, bentar lagi ada corona delta. Oh, delta, masa bodoh. Kan corona juga. Suruh jaga sehat, jaga imun, jaga semua. Jangan jaga cuma jaga badan, jaga iman. Imannya juga dijaga. Udah cuci tangan bersih udah. Tapi tujuan dari cuci tangan jangan gara-gara takut corona, karena iman. Karena iman. Nabi bilang, al-mu'min gawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih utama daripada orang mukmin yang letoy. No, Anda bilang letoy. Olahraga, vitamin D-nya bagus nih. Jam berapa? Jam 10. Ayo, takut corona lagi. Ayo keluar olahraga semuanya. Pagi-pagi mama. Mana pakai masker. Ngapain katanya? Biar imunnya bagus katanya. Ada ya Allah. Padahal Nabi dari bilang, orang mukmin yang kuat lebih utama dari orang mukmin yang letoy. Rebahan aja. Tadi kasih tahu ke Nabi.
Kata Nabi, yang kuat Nabi senang katanya. Berarti kuat fisik, kuat iman. Kuat fisik banyak manfaatnya. Makanya tuh orang-orang di dapur coba kalau letoy kepake nggak tuh kira-kira? Nggak pakai. Ya dipakai dia di dapur. Udah duduk aja letoy banget lah. Tapi karena sigap-sigap dipakai di dapur. Tenaganya Masya Allah ini. Ya, orang-orang yang bersihin rumah, ngelipet karpet, letoy dipakai nggak? Nggak dipakai, nggak ada gunanya. Tahu? Nah iya, itu Nabi udah kasih tahu. Ini nggak gitu corona. Wow, olahraga tiap pagi. Aduh, anak di komplek itu setiap hari orang-orang olahraga di komplek. Anak liatin dari balkon tiap hari. Ada olahraga. Begitu PPKM, corona, COVID, zona merah meningkat, gak ada orang olahraga. Mana iman kita ini dinaik turunin sama pemerintah atau dinaik turunin sama berita yang gak kasat mata. Jadi gimana? La ilaha illallah. Intinya dengerin Nabi. Dengerin Nabi. Semua udah dikasih tahu sama Nabi. Nabi ngasih tahu, makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. Ya, bilangin sama Nabi sunnah begini, iya aja. Sunnah nanti lihat, Masya Allah, Subhanallah, hikmah dibalik itu semua. Pasti ada yang kita sendiri satu sama lain sekarang mungkin belum tahu jawabannya apa hikmah dibalik ini semua. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak, kita bisa memetik segalanya dengan penuh pelajaran. Dipetik hikmahnya. Oh, kemarin kita dikurungin 2 tahun di rumah tuh begini. Oh, ini gara-garanya. Hikmahnya apa? Oh, nanti pas kita udah mulai majelis lagi, kita baru ngerasain ya Allah nikmat ternyata majelis tuh. Aduh ya Allah, jangan sampai kita maulid gak jadi lagi. Nah, gitu. Itu kan hikmahnya. Makin mengagumi majelis, makin mengagumi ulama, makin mengagumi ilmu gitu. Mereka siapapun yang punya kepentingan menjauhkan kita dari Islam, Islam tuh kita. Ada di badan kita, ada di hati kita. Gimana mau dipisahin? Gimana ada orang bisa misahin tulang sama darah? Bisa. Misahin daging dari tulangnya gimana caranya? Butuh usaha yang luar biasa. Dan buat mereka butuh usaha yang luar biasa buat misahin kita sama iman. Jangan gampang. Ditakutin dikit, imannya don. Imun don, iman don. Imun sama iman beda huruf. Nah, beda U sama A doang. Yang satu imun, yang satu iman. Jaga. Kalau iman kuat, imun ikut kuat. Pasti baliknya ke iman dulu. Kalau imannya kuat, imun ikut kuat. Kalau imannya sudah mulai redup. Karena orang kalau nggak percaya sama Allah, berarti dia percayanya sama siapa? Sama imunnya dia percaya. Kalau dia punya iman, dia percaya sama Allah. Begitu dia percayanya sama selain daripada Allah, yang jadi godaannya imunnya. Jadi yang dia percaya bilang, yang COVID hati-hati, mati loh. Wow. Percayanya mah? Imun. Kita percaya sama Allah. Ingat, percaya sama Allah. Jadi ingat, kesehatan kita bukan soal kesehatan jasad, tapi kesehatan batin. Itu penting. Batin kita sehat, semua ngikut sehat. Lihat orang-orang yang kena kanker, kena penyakit-penyakit berat masih bisa senyum. Itu kenapa? Punya iman. Kita sampai bingung ngeliat ini orang beneran kena kanker. Bener, tapi senyum. Ini sakit gigi dikit. Kesakitannya bukan main. Kenapa? Kurang iman. Kurang iman. Ingat gak kisahnya Nabi Zakaria?
Nabi Zakaria waktu dikejar-kejar sama musuhnya mau dibunuh, Nabi Zakaria ngompat kemana? Pohon. Nabi Zakaria masuk ke dalam. Kata orang Yahudi yang lagi ngejar-ngejar itu musuhnya, ayo kita belah nih pohon, kita gergaji nih pohon. Bayangin, kita gergaji nih pohon. Dia udah tahu Nabi Zakaria ngumpet di sini. Digergaji sama dia. Pertama, gesekan gergaji kena kepalanya Nabi Zakaria teriak. Sakit nggak gergaji? Sakit. Oh, nggak sakit. Nabi Zakaria teriak. Ditegur sama Allah. Kalau sekali lagi kau teriak, kata Allah, aku keluarkan kau dari kelompok para anbiya. Orang yang kebanyakan aduh, imannya kurang. Iya, imannya kurang. Yang kita belajar kuatin iman, maka imun akan kuat. Insya Allah. Yuk kita ngaji dikit. Ngaji dikit. Tabarruk dari Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'limun nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوي عمله وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماء ليجيء يوم القيامة وليس شيء من الخلق يشهد عليه. وروي عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكتوب حول العرش قبل أن يخلق الخلق ب4000 عام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واعلم أن التوبة فرض عين من الذنوب الكبائر والصغائر فورا فإن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. والتوبة النصوح أن يتوب العبد ظاهرا وباطنا نادما غير عازم على العود. ومثل من تاب ظاهرا فقد كمثل مزبلة بسط عليها ديباج والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها فإذا كشف عنها الغطاء أعرضوا عنها فكذلك الخلق ينظرون إلى أهل الطاعة الظاهرة فإذا كشف الغطاء يوم القيامة يوم تبلى السرائر أعرضت الملائكة عنهم. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abbas, sungguhnya katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba bertaubat, tentu Allah pasti terima. Ini mutlak. Kita udah belajar 2 minggu yang lalu tentang masalah taubat. Setiap ada dari hambanya Allah yang bertaubat, Allah pasti terima. Kemudian apa yang terjadi? Wa ansal hafadhah. Hafadhahnya malaikat. Dan Allah membuat para malaikat pencatat amal itu lupa sama apa yang pernah mereka catat dari kesalahan kita. Jadi dulu malaikat pernah nyatat kita maksiat, tapi karena rahmatnya Allah menerima pintu taubat. Allah buka pintu taubatnya buat kita, Allah terima taubatnya kita, Allah bikin malaikat lupa sama pernah nyatat dulu kita buat maksiat. Allah buat lupa. Habis itu dibuat apa lagi? Habis malaikat dibikin lupa, wa ansa jawarihah. Di situ Allah bikin lupa anggota tubuh kita.
Kalau dulu di badan pernah maksiat, dibikin lupa. Malaikat yang nyatet dibuat lupa sama catatannya. Badan kita yang berbuat dosa dibuat lupa sama dosa yang kita kerjain di tubuh kita. Masya Allah. Kemudian apa selanjutnya? Allah subhanahu wa ta'ala ansa makanahu minal ard. Allah buat bumi, ya, yang dulu ditempatin untuk maksiat, dibikin lupa kalau kita pernah maksiat di situ. Temboknya, buminya, atapnya, semua dibikin lupa. Memang iya dia pernah dosa, nggak ingat. Kenapa Allah SWT buat ini semua? Katanya semua bumi dibikin lupa, langit dibikin lupa, sampai hari kiamat nanti, ya, amalnya pasti dikumpulin di hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang bersaksi yang bisa memberatkan dia, nggak ada. Dibuat sama Allah. Datang hari kiamat, tidak ada satupun. Laisa syai'un minal khalqi yashhad alaihi. Gak ada satupun dari makhluk yang bisa bersaksi atas dirinya dengan perbuatan yang memberatkan dia. Gak ada. Semuanya dihapus sama Allah. Ini daripada rahmatnya Allah. Apa aja yang dihapus? Malaikat yang nyatet dibuat lupa. Badan tubuh kita yang berdosa dibuat lupa. Kemudian apa lagi? Bumi, langit yang lihat dibuat lupa. Datang hari kiamat, Allah buat tidak ada satu makhluk pun yang bisa bersaksi atas keburukan yang pernah dia buat. Subhanallah. Makanya nggak ada pengadilan yang lebih indah dari pengadilan Allah. Jadi kalau ada orang mikir tuh paling nakutin pengadilan Allah, betul, karena nggak ada yang luput. Kalau Allah sudah mau menghukum, sekalipun kita sebagai seorang hamba mau berupaya untuk mencari celah, udah hukuman Allah nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau Allah sudah memaafkan, Allah maha mampu atas segalanya. Karena Allah dibilang karenanya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kata ulama, kun fayakun itu kan dua huruf, kaf sama perintahnya Allah, atau Allah kalau sudah berkehendak itu antara dua huruf ini, kaf baru diucap, belum nyampe nunnya udah kejadian. Wa amruhu bainal kafi wan nun. Allah kalau sudah berkehendak, ketetapannya di antara dua huruf, antara kaf dan nun. Baru ucap kaf belum nyampe nun udah kejadian. Masya Allah. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah berkehendak, udah nggak ada yang repot. Dan pengadilan Allah maha adil, karena dia yang punya nama Al-Adil, maha adil. Di dunia hakim, jaksa bisa disogok, bisa dari dulu. Makanya para ulama yang dulu-dulu, para tabi'in, kalau udah dikasih jabatan hakim pada mundur. Jabatan yang paling mengecohkan, kata dibilang, jabatan antara mengetok palu tentang kebenaran dan kebenaran. Tapi dulu yang mau ditaruh sebagai hakim itu ulama semua, yang bukan mutusinnya pakai hawa, pakai ilmu diputusinnya. Nah, kalau sekarang nggak tahu tuh kayak gimana, nggak paham hakim-hakim sekarang kayak gimana. Iya, nggak tahu. Tapi waktu kemarin kejadian Habib Rizik, ya, hakimnya mutusin putusan hukum, apa Habib Rizik lakuin? Ya, didatengin sama Habib Rizik, disamperin, jabat tangannya sampai ketemu di pengadilan akhirat. Emang enak? Gak enak. Dia meninggal ya? Iya, habis dia omongin sama Habib Rizik kayak gitu, gak tidur-tidur itu. Imunnya drop. Iya, emang dunia bisa dimainin, namanya aja panggung sandiwara. Tapi peran kamu itu ada yang menyaksikan. Kita mau sandiwara kayak gimana aja, ada yang maha menyaksikan.
Kita mau pura-pura senyum depan orang, ada yang nyaksin, ada yang tahu nih senyumnya palsu apa benar. Nah, kita mau pura-pura baik sama orang, ada yang nyaksin. Dan semuanya itu bakal dibalas sama Allah atas apa yang kita buat. Kama tadi nutudan, bilang kamu ngapain di dunia ini, ngapain aja, dengan itulah juga kamu akan diupah, itulah juga kamu akan dibayar, itu juga kamu akan diganjar. Gak meleset, gak meleset. Pengadilan Allah paling indah. Nah, lihat kalau Allah sudah bermain. Kalau hakim mainnya pakai cara dia, Allah main dengan caranya yang begitu indah. Rahmatnya kepada hamba luar biasa. Nah, kalau pengadilan dunia, para jaksa, para pengacara sibuk mencari saksi dan kesalahan. Siapa yang mau bersaksi menjatuhkan lawan? Siapa yang mau mencari bukti akan kebenarannya? Masing-masing menganggap dirinya benar soalnya. Betul apa enggak? Ya. Kalau Allah enggak perlu itu semua. Saksinya semua tahta amrillah. Saksinya semua perintah Allah, malaikat perintah Allah. Tapi di sini Allah enggak main curang. Allah main kekuasaannya. Malaikat gak bohong, gak disuruh bohong juga sama Allah, tapi malaikat yang dibikin lupa. Gak disuruh bohong, karena Allah gak suka bohong. Malaikatnya dibikin lupa. Sama Allah dibikin lagi badan anggota tubuhnya, al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Saya kalau lagi renungin ayat ini, saya lagi mikir, ini ayat ngomongin akhirat atau ngomongin sekarang ya? Hari dimana mulut dikunci, tapi tangan bicara. Ini kayaknya kita sekarang ngetik mulu kan? Tapi kaki gak bisa saksi, kaki hanya di akhirat. Makanya bedakan firman Allah. Al-yawma nakhtimu, mulutnya ditutup, tapi tangan bicara. Ya, tangan bicara bisa ngetik. Ada yang pakai kaki ngetik? Ada. Tapi kaki jadi saksi. Dia bersaksi atas perbuatan kita. Karena kan waktu kita berbuat ada kaki di situ. Kaki nanti jadi saksi. Nah, ini yang dibuat sama Allah lupa. Anggota tubuhnya lupa, kakinya kata kaki, kamu jam segini katanya ribah. Kata kakinya bilang, enggak ya Allah, lupa. Lihat rahmatnya Allah, lupa. Mulut ditanya, kamu jam segini ribah? Enggak ya Allah. Tapi kalau di luar keadilan Allah begitu, pintu taubatnya Allah nggak buka buat kita. Bahkan ini manusia seumur hidupnya nggak pernah minta taubat, nggak pernah minta ampun. Naudzubillah, naudzubillah. Ditanya sama Allah, ngomong semua. Matanya ngomong, mulutnya ngomong, tangannya ngomong, kakinya ngomong semua. Kata Allah bilang, nih orang maksiat, iya ya Allah, semua jadi saksi atas dosanya. Hal-hal yang memberatkan dia semakin berat lagi saksinya. Allah nggak repot kalau pengadilan Allah kayak gitu. Mau pakai jaksa, nggak ada jaksanya, nggak ada yang saya, nggak ada jaksanya. Yang ada Allah menghadirkan. Tiba-tiba datang penuntut, ya Rob, fulan dulu di dunia pernah ngambil hak saya. Ya Allah, dulu fulan di dunia pernah ngomongin saya. Kata Allah, ambil hakmu. Diadilin sama Allah antara dua insan yang berseteru, antara dua insan yang pernah zalim, antara yang benar. Habib Rizik bilang ketemu di pengadilan akhirat. Ketemu mana tuh ketemu pengadilan akhirat? Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kalau seorang Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah aja pingsan, ya. Seorang para nabi dipanggil namanya aja pingsan. Begitu masuk ke pengadilan Allah, gimana dengan kita? Nah kan saya ngebayangin ya, Habib Rizik sambil genggam tangan dipandangin matanya, sampai ketemu di pengadilan akhirat, baru orang yang ngomong.
Gimana Allah? Nah, jangan main-main sama pengadilan. Jangan main-main, karena itu beban amanat yang paling besar. Memutuskan antara hak dan batil, nggak main-main. Ya, ngetok palu, kamu bersalah, hukum sekian, ternyata nggak salah orangnya. Bayangin, ternyata nggak salah. Masya Allah. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kalau udah nerima taubatnya hamba, makanya kita jadi hamba yang terus-terusan bertaubat. Ya, meminta ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita buat, karena pengampunan Allah begitu luas, maka jangan kita sia-siakan begitu saja. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, dia meriwayatkan hadis Nabi bersabda, sungguhnya ya tertulis kata di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala 4000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Di arasy-Nya Allah tertulis sebuah kalimat sebelum manusia, para makhluk diciptakan. Jaraknya dari sebelum itu berapa tahun? 4000 tahun. Sebelum Allah menciptakan manusia, di arasy-Nya Allah sudah tertulis satu tulisan. Apa itu? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Di arasy-Nya Allah katanya tertulis, sungguhnya aku ini, kata Allah, Maha Pengampun. Allah yang punya nama Maha Pengampun, mana mungkin dia begitu menghukum sembarangan, gak mungkin. Pengampun namanya tersemat padanya. Sungguhnya aku adalah yang Maha Pengampun, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat. Pertama, liman taba wa amana. Kemudian orang yang beriman, wa amilan, dan orang selanjutnya adalah yang beramal. Kemudian tsumma ihtada. Berarti orang kalau udah taubat, beriman, beramal soleh, selanjutnya apa? Dapat petunjuk, dapat hidayah. Berarti kalau kita ngelihat ayat ini, hidayah dulu apa taubat dulu? Kan ada orang kapan dapat hidayahnya nih orangnya. Hidayahnya Allah tuh mahal. Enak banget dapat hidayah dari Allah, nggak ngapa-ngapain hidayah. Allah bilang, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Berarti kan hidayahnya di akhir. Kalau ada orang pengen dapat hidayah, jangan nunggu hidayah datang, karena hidayah dijemput, bukan ngejemput. Bedain. Hidayah dijemput, bukan hidayah itu kamu yang kejar, bukan nyariin kamu. Kalau ada orang sadar bahwa dirinya orang yang jauh dari Allah, kuncinya kembali. Kamu kalau jalan pergi, ya, udah kejauhan dari rumah, ngarep dijemput, pulang diri. Udah jalan jauh, ngarepin mak jemput, mak atau pulang, kata mak bilang, mak atau pulang, gitu. Tahu jalan gak? Beda sama orang yang nggak tahu jalan. Anak kecil keluyuran, dikejar sama emaknya, dicariin, nggak tahu jalan. Nah kalau untuk orang yang udah tahu jalan, biarin aja, kan juga pulang diri, kan gitu. Kalau anak kecil dijemput, nggak ngerti, orang nggak paham, orang kafir, nggak ngerti, nggak paham, dia dikasih hidayah sama Allah duluan, sama Allah dijemput. Nah ini udah dikasih tahu, sholat belum dapat hidayah, ngaji belum dapat hidayah, terus pakai jilbab dong, belum dapat hidayah. Ya ini kayak orang jalan keluar nunggu dijemput. Kata Allah, emang atau jalan pulang?
Nggak tahu, nggak mungkin tahu. Udah tahu kerudung wajib, belaga nggak tahu. Udah tahu sholat wajib, belaga nggak tahu. Ini yang begini-begini yang belaga nggak tahu, makanya disebut orang-orang yang ngerti tapi belaga nggak ngerti lebih dulu disiksa daripada yang kagak ngerti. Tuh. Kalau ada orang dari kecil tumbuh emang di lingkungan keluarga nggak ngerti apa-apa, nggak paham, tahu-tahu kok hatinya keketuk ya, kepengen ngaji, pengen ibadah, pengen sholat. Berapa banyak orang-orang yang datang ke pengajian begitu modelnya. Dari awalnya dia awam, siapa tuh yang narik? Siapa tuh yang ngetuk? Allah. Dia dijemput sama Allah. Karena nggak punya edukasi. Rahmatnya Allah, sayang digiring sama Allah. Sini. Ini udah dikasih tahu, udah dibilangin, udah dikasih tahu berulang-ulang bahkan. Iya dan entar belum tergerak hati. Ada orang-orang yang kayak gitu. Banyak. Dengan dalil belum tergerak hati, belum nih tahu deh, belum dibukain hatinya sama Allah. Kata Allah, pintu saya aja saya buka terus. Kalau pintu hati kamu yang buka, bukan saya, kata Allah. Rumah kamu masa nungguin siapa yang buka? Tetangga. Kamu yang punya rumah, kamu yang punya hati, yang buka siapa? Enggak nih ngomong enggak. Pintunya belum dibukain sama tetangga. Kan kayak ngomong begitu. Coba, konyol nggak orang yang ngomong kayak gitu? Pikirin, salah ngomong kalau kayak gitu. Orang-orang yang udah ngerti berlaku maksiat, dia ngelakuin kesalahan, bukannya Allah nggak ampunin. Allah selalu memberikan pengampunannya. Dan Allah sendiri yang bilang, ini dikutip di dalam ayat surat Thaha. Wa inni laghaffarun, kata Allah, saya adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi bagi siapa? Liman taba, kata Allah. Wa amana wa amila. Berarti paket komplit nih. Ente habis taubat, ente benerin iman. Benerin iman dengan amal. Benerin iman berarti belajar. Kan kemarin Ana udah bilang iman itu ilmu. Orang kalau mau benerin iman, benerin ilmu. Abis dia benerin ilmu, amal soleh. Ngerti kan, udah paham, oh amalin. Kalau gitu, abis gitu dia dapat petunjuk. Nah sekarang gitu juga orang. Kenapa orang lemah imannya? Kurang ilmunya. Nambah ilmunya, nambah imannya, akhirnya nambah amalnya. Setelah nambah amalnya, dapat petunjuk. Dapat petunjuk. A'ilam, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu fardu ain. Taubat tuh nggak bisa diwakilin. Taubat tuh nggak bisa diwakilin. Kayak kita sholat wajib, bisa nggak minta diwakilin? Aneh lagi malas sholat, ente aja deh yang sholatin. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya ada. Atau udah meninggal juga, bisa nggak diganti? Nggak bisa. Nggak bisa. Wajib yang wajib bagi kita sama, taubat juga perannya fardu ain, itu nggak bisa diwakilin. Dia fardunya sendiri, wajibnya sendiri. Dari semua dosa besar sampai dosa kecil, seketika itu juga fauran. Jadi kalau kita habis ngerjain dosa, itu mubasyaratan, langsung seketika itu juga minta ampun. Ya. Masih mending orang yang habis ngomongin orang, astagfirullahaladzim ya, masih mending daripada yang nggak ngerasa perlu istighfar sama sekali. Ada orang yang ngomongin orang nganggap nggak perlu istighfar, yang kita bicarakan benar tadi bilang. Atau hanya kan al-ghibah salah. Ghibah itu 3. Al-ghibah wal buhtan wal ifk. Ini 3. Amal ghibah, kalau ghibah kita ngomongin orang, yang orang itu benar. Misalnya
Misalnya nih tidurnya ngorok, misalnya dia tidurnya ngorok. Ane bilang, ente tahu nggak ini tidurnya ngorok? Anak ghibah. Itu ghibah. Karena kalau dia yang ngomongin dia ngorok, dia nggak demen. Dia malu. Itu aib menurut dia. Tapi benar, dia ngorok. Itu benar, anak nggak ngomong salah. Amal buhtan, kalau buhtan, aneh ngomongin tentang dia, ini dia tidurnya ngorok, tapi nggak benar, nggak ada kebenaran. Dari mana aneh tahu dia ngorok? Berarti kayak fitnah dong. Buhtan, tuduhan palsu, nuduh dia palsu. Ngomong, ente ngorok, belum tentu itu tentatif. Itu lebih amal efek. Kalau efek, nih dia tidurnya ngorok padahal kagak. Bahaya. Lebih berat lagi. Tahu nggak? Ane bilang, nih orang tidurnya ngorok. Ane bilang, padahal kagak. Oh, ane ngomong ke semua orang dia tidurnya ngorok padahal kagak. Mutlak kagaknya. Bahaya. Kita ngomongin orang itu ma baina hadza thalatha. Saat kita ngomongin orang itu antara tiga ini. Antara itu ghibah, antara itu buhtan, antara itu ifk. Tiga. Kalau ghibah ya dosanya ghibah, buhtan berarti dosanya tuduhan salah, ya, antara kebenaran dan tidak, bisa jadi itu fitnah. Adapun ifk, menuduh dia dengan tuduhan yang tidak ada pada dirinya sama sekali. Kita kalau ngomongin orang kayak gitu, kalau ada orang ngelakuin kayak gitu berasa dirinya nggak salah, bahaya apa kagak? Bahaya. Yang ada ngomongin bener, udah efik nggak berasa bener lagi. Subhanallah. Udah salah berasa Sayyidah Aisyah difitnahnya kan bukan ghibah lagi, makanya disebut peristiwa al-ifk. Hadis al-ifk dia bilang. Sayyidah Aisyah tentang kalungnya digosipin, difitnah di kota Mekah. Ngapain Sayyidah Aisyah katanya sama pembawa sama ininya main serong. Iya, main serong, difitnahnya begitu. Sayyidah Aisyah terlepas dari rombongan karena kalungnya jatuh. Sibuk-sibuk nyariin kalung gak ketemu. Orang Arab itu punya watak, punya adat. Berita yang nyampe ke telinga mereka yang pertama karena mereka pantang dusta, jadi dianggapnya benar. Nabi sampai nggak ngajak ngomong Sayyidah Aisyah berapa hari itu, baru turun ayat dari Allah, baru Nabi ngajak dia ngomong. Ternyata itu adalah tuduhan, bukan palsu lagi, efik. Itu tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang fatal salahnya. Dan kita kalau ngomongin orang tuh kayak gitu. Kabarnya burung, gak jelas nih. Yang mana ghibah, apa itu buhtan, apa itu efek. Dan hati-hati. Nah orang kalau habis ngelakuin kesalahan, fauran dia istighfar, minta ampun sama Allah, itu benar. Memang seharusnya seperti itu. Kita habis sadar, ya Allah kayaknya Nabi hari ini habis ngomongin orang, atau anak habis gak sengaja buat salah sama orang, habis gak sengaja ngomong kasar sama orang, habis gak sengaja durhaka sama suami nih ya, minta maaf juga sama Allah. Karena hubungan kita ini pada manusia dan juga pada Allah. Saat kita durhaka sama suami, kita bukan hanya perlu minta maaf sama suami, kita perlu minta maaf sama Allah juga. Saat kita durhaka sama orang tua, kita gak cuma minta maaf sama orang tua kita juga harus minta maaf sama Allah. Saat kita putus tali silaturahmi antara sesama kita bukan cuma saling bermaaf-maafan antara sesama, tapi kita juga harus minta maaf sama Allah. Dan gitu, istighfar, minta maaf, sadar, fauran. Kenapa kita sholat? Kata pertama pembuka dari sholat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Apa kata-katanya yang keluar? Habis sholat tuh istighfar.
Habis sholat, kok kita disuruh istighfar sama Nabi? Fauran, seketika, karena khawatir dari sholat kita terdapat kesilapan dan kesalahan. Fauran, seketika. Makanya orang-orang yang lisannya selalu beristighfar, orang-orang yang qabul hajatnya ya, doanya mustajab, minta ampun terus sama Allah. Itu salah satu min asbab mustajab doa. Salah satu sebab doa itu dikabulkan Allah, kasratul istighfar. Istighfar terus, minta ampun sama Allah atas dosa-dosanya. Nah, itu dosa kecil, dosa besar. Dia minta ampun, fardu ain, menyesal. Karena membiasakan, ya, kita membiasakan dosa kecil, kalau kita biarin itu akan mengantarkan kita pada dosa besar. Makanya ulama itu menganggap makruh aja bagi mereka dosa. Ulama, perbuatan makruh bagi mereka dosa. Padahal makruh gak ada dosanya, tapi kalau ditinggalin dapat pahala. Nah, orang yang makin sadar pentingnya menjaga, dia nggak mau ngelakuin makruh. Ibaratnya nih, dia nggak mau makan jengkol. Makruh nggak makan jengkol? Tapi bagi ulama, jengkol haram. Nggak mau dia makan jengkol. Bahkan dibilang, saya hidup, selama saya hidup katanya, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'lil makruh. Selama saya hidup, saya nggak pernah ngerjain makruh, kepengen aja kagak. Ngeliat jengkol, pengen nih, enggak. Dia nggak mau, kepengen aja kagak mau. Ngeliat ada orang bilang ajib, zen, hamam aja, kepengen aja enggak. Nah, ini godaan kan buat kita kan. Beruntung deh tuh orang-orang yang nggak suka jengkol. Itu umpama, ibarat, paham nggak? Ibaratnya kalau kita kan yang di sekitar kita makanan, fi'lul makruh yang lainnya kan banyak, perkara-perkara makruh lainnya. Contoh natfu syib, cabut uban. Siapa yang suka nyabut uban? Gatel katanya. Kalau nanya orang, kenapa sih suka nyabut uban? Gatel. Padahal dia cabut ubannya makin banyak. Betul Bang nggak? Dia cabut ubannya makin banyak. Tapi nyabut uban itu bukan soal gatelnya atau makin banyaknya, tapi makruh. Karena uban itu cahaya di yaumul qiyamah. Uban itu cahaya hari kiamat. Jadi bagi yang muda-muda atau ada uban, girang aja. Anak punya uban ada beberapa, anak bilang. Rambut anak ada uban ada beberapa, anak lagi ngeliat, ya Allah 30 tahun ada uban, untung cahaya. Ya, orang ibu-ibu yang tua-tua ini ada uban ditutup apa dia? Disemir nggak kelar-kelar. Masih penting yang disemir, jadi sunnah. Nabi ubannya disemir, Nabi Umar jenggotnya ubanan disemir. Tapi semirnya semir pacar, bukan semir hitam. Semir rambut itu yang warna hitam haram hukumnya. Nggak boleh, kalau pakai pacar boleh. Abi Umar, Abi Abdullah, Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya disemir, diwarnain pacar jenggotnya. Nggak apa-apa, sunnah. Tapi itu nggak dicabut, makruh. Nah, ulama yang mereka tahu pentingnya amal, ya, pentingnya taat, pentingnya takwa. Saya semenjak hidup nggak pernah ngerjain makruh dan bahkan kepengen aja kagak. Pengen aja nggak mau. Wala hamamtu bi fi'lil makruh. Melihat orang misalnya, ya, hukum rokok. Rokok hukumnya? Rokok hukumnya makruh, kata siapa? Kata siapa?
Kalau yang saya baca sih, saya belum pernah nemuin rokok makruh ya. Rokok instruksinya jelas. Matiin kamu. Lebih parah dari COVID. Tapi diisep sama orang. Makanya ada yang bilang orang yang ngerokok COVID takut sama dia. Orang ada yang lebih parah dari COVID. Isepan rokok itu lebih parah dari COVID. Tapi ada sebagian orang menganggap itu makruh. Tapi kalaupun dia makruh, makruhnya kemana? Makruhnya ke tahrim. Makruh katanya untuk dirinya. Saat dia ngisep, jatuh hukumnya makruh untuk dirinya, tapi haram untuk orang di sebelahnya. Hati-hati, bapak-bapaknya yang ngerokok tuh makruh untuk dirinya. Dirinya tuh antara bainal haram wal karahah. Itu aja sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Tapi oke, katakan ada ulama mengatakan gak apa-apa. Iya gak apa-apa, betul, untuk dirinya. Tapi begitu ada orang di sebelahnya, haram. Ada orang ngendus asap dari sebelahnya dia, haram. Karena kamu melibatkan dosa orang lain. Orang lain gak ada dosa nggak yang ngesep, maksudnya ngendus asap. Bukan kamu berdosa karena ngasih asap ke dia. Gitu. Kamu dosa gara-gara ngasih asap. Berkenaan sama orang lain. Begitu masuk kepada orang lain, maka masuknya ke tahrim. Haram, karena kamu bisa ngebahayain orang. Apalagi anak-anak kecil. Ini mau anak kecil depannya mau apa, tingkat kesadarannya orang kita sedikit. Kalau di luar negeri ngerokok ada orang-orang ngerokok, tapi dia punya tempat areanya, kumpulnya di situ, sama-sama dia yang ngerokok, ya, sama-sama dia lah ibaratnya. Ngerokok sebentar balik lagi. Gak ada duduk sama bininya nggak ngerokok, dia ngerokok di depan bininya. Gak ada. Edukasinya jelas, karena dia tingkat kesadarannya tentang jiwa lebih daripada kita. Orang kita jiwanya kurang nyadarin itu. Nah kita harus paham itu dari mana. Islam semua ngatur, Islam semua ngajarin. Gak ada yang gak diajarin sama Islam. Ya, jadi karahah. Kalau orang ngerti, mau gak dia ngerokok? Mau. Nah dia nggak ngerti katanya, aduh ngerentak pala orang laki kalau puasa pada nggak ada yang kuat loh, bukan karena nggak makan, karena nggak ngerokok. Dia Allahu Akbar dibatalin dikit langsung ngerokok. Ya, subhanallah. Itu orang yang selalu berbuat dosa kecil, namun dia abaikan, itu pasti akan mengantarkan dia suatu saat pada dosa besar. Nganterin dia lama-lama sama dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, ya, perbuatan keji atau dia menganiaya dirinya sendiri, itu orang-orang yang mana? Yang menganggap remeh dari suatu dosa. Kita jangan sampai, naudzubillah, jangan pernah anggap dosa itu remeh. Yang namanya dosa ya dosa. Mau dia kecil mau dia besar. Kalau kecil lama-lama akan menjadi besar. Kalau orang udah ngegampangin dosa kecil, suatu saat dia akan jatuh pada dosa besar. Kalau orang ngeremehin dosa besar, suatu saat kemungkinan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ihmal bil kabair, menggampangin dosa-dosa besar. Nauzubillah. Dan kabair apa aja dosa-dosa besar diantaranya? Syirik udah mutlak. Uququl walidain. Durhaka dikira dosa kecil kali ya? Durhaka ngelibatin namanya Allah, wasiatnya Allah. Zina dosa besar. Tapi kalau ditanya derajat dosa antara kamu durhaka sama orang tua, zina gedean dosa orang tua. Hati-hati sama orang tua, jangan sampai kita durhaka sama mereka. Taubat nasuh,
Apa tuh taubat nasuh? An yatubal abad zahiran wa batinan. Taubatan nasuhah itu seorang hamba bertobat lahir batin. Luar dalamnya sama, bukan nyesel tampangnya doang, batinnya kagak. Keduanya harus sinkron. Zahiran wa batinan, menyesal aziman, dan dia berniat gak mau ngulanginnya lagi. Aneh tobat. Kenapa orang kalau ini dia kejeblos sekali, dia tahu kan rasanya sakit, jatuh, bilang, oh tobat, kagak mau lagi tuh nyemplung ke situ, gak mau lagi tuh kesandung, gak mau lagi tuh, ada aja kan angket tobat. Kenapa dia bilang tobat? Karena orang kalau tobat gak mau, dia balik lagi. Kalau orang tobat mau balik lagi, belum tobat namanya. Apa namanya? Oh gitu. Kenapa tuh? Habis kepedesan mau lagi. Ya orang sambal enak, nggak nyambung. Nah. Sambal enak ya. Iya. Coba kasih racun. Mau lagi nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kalau sambal nggak nyambung. Mau lagi. Nggak kepedesan, nggak kapok. Itu orang tobatnya narkoba. Ada orang narkoba kapok. Kalau habis dia make nggak kapok. Kapan dia ngerasa nyesel? Kapan dia ngerasa nyesel sama ini ya? Di penjara, dimasukin rehab. Nyesel waktu itu? Nyesel. Sama aja kan kayak sambal. Kalau tobat nasuh tuh nggak pengen balik, nggak mau ngulang, udah kapoknya benar-benar kapok. Udah, terima kasih. Ya azam alla ya'ud, dia nggak mau balik lagi ke sana. Ala laut nggak mau. Wa mathala man taba zahiran. Nah ini perumpamaan katanya orang-orang yang bertobat secara lahirnya doang, seperti tempat sampah, tapi dikasih kantongnya atau hiasannya kain sutra. Tempat sampah tapi sutranya doang, nanti tobat luarnya doang, dalamnya sampah. Orang yang tobat zahirnya ya gitu umpamanya, kayak sampah dilapisin kain sutra. Zahirnya udah cakep banget, tapi sayangnya dalamnya adalah sampah. Orang yang ngelihatnya ngerasa kagum, takjub, tapi kalau dia tuh sutra disingkap, tuh sutra kebuka aja, mazbalah. Manusia liatin kaget, takjub, oh tapi fa idza kasyafa an hal ghita, begitu sutranya kebuka, tabirnya kesingkap, ada nggak orang mau deketin dia? Kata munafik nih orang, nggak ada orang mau deketin dia. Kenapa? Tahu dalamnya sampah. Itu kalau orang cuma luarnya doang. Nah sama begitu juga katanya. Fakadzalikal khalaq yanzuruna ila ahlu ta'ah adh-dhahirah fa idza kashafa al-ghita yawm al-qiyamah yauma tublas sarair u'ridatil malaikata anhum. Nah begitu juga katanya dibilang makhluk yang melihat orang-orang rajin taat, tapi taat lahirnya doang, luarnya doang, sholat, ibadah, ngaji, wah kelihatan orang rajin ibadah. Katanya dibilang, tapi ntar saatnya kapan? Saatnya hari kiamat, Allah buka-bukaan, dibuka sama Allah tabirnya. Nih, dulu tampangnya sholat, ngaji, tapi begitu dibuka, siapa yang lari dari kita? Begitu bentuknya dibuka, malaikat semua pada lari dari kita. Ternyata dalamnya begini, sholat, ngaji, hadir majlis, tapi ternyata dalamnya begini. Na'udzubillahi tsumma na'udzu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajarin jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Mari kita dengarkan azan sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Pertama untuk almarhum Bapak Iwan Gunawan bin Hartono, ya, dan juga untuk seluruh ahli keluarga kita, kerabat kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, sanak saudara kita, para guru-guru kita, para alim ulama kita yang bahkan tak mampu kita sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah, amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyatin salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Satu lagi untuk yang sakit, Ibu Punyani dan seluruh kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Rabb yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna untuk mereka semua, ditemukan segera obatnya, diberikan kesabaran, ditinggikan derajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ahli keluarga yang mengurus mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil basi anta syafi wa afi antal ma'afi. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عنا وعنهم كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sailin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi insyaallah di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum